Benarkah tidak ada terapi untuk limfedema oleh Lebertus Ariandathusanantio? Pendahuluan, limfedema merupakan kelainan anatomi dan fungsi yang sangat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Sebagian dokter Indonesia mengenal limfedema dari kasus-kasus kaki gajah atau filariasis. Indonesia sudah lama memiliki program pemberantasan filariasis sebagai salah satu penyakit yang diperantarai oleh nyamuk. Walaupun demikian, limfedema tidak terbatas pada penyakit kaki gajah akibat filariasis. Membaiknya akses ke pelayanan kesehatan memungkinkan seorang penderita kanker payudara yang dioperasi, dan limfedema merupakan salah satu komplikasi yang dapat muncul. Jadi ini cukup sering pada kasus limfedema pasca operasi kanker payudara. Benarkah limfedema tidak dapat diterapi? Apakah perkembangan manajemen limfedema seiring dengan perkembangan teknologi? Kita akan membahas pada kesempatan ini dari berbagai aspek terapi. Batasan dan patofisiologi limfedema. Limfedema adalah manifestasi eksternal atau internal terhadap insufisiensi sistem limfatik dan gangguan transport limfe yang ditandai dengan pembengkakan lokal jaringan sebagai akibat retensi berlebihan cairan limfe. Jadi cairan limfenya terjadi retensi pada kompartemen interstisial. Pembengkakan jaringan terjadi akibat akumulasi cairan yang kaya protein di jaringan interstisial dan ketidakseimbangan produksi dan transport cairan interstisial. Karena mungkin terambilnya kelenjar getah bening sehingga cairannya tidak bisa ditransport. Karena fungsi dari kelenjar getah bening adalah sebagai transportasi cairan. Sistem limfatik mengatur kembalinya cairan jaringan dan protein plasma yang bocor di jaringan interstisial ke dalam sistem peredaran darah dan sekaligus menyerap lipid dari traktus interstinalis. Jadi sistem limfatik itu mengangkut kembali cairan jaringan plasma protein yang bocor di dalam cairan jaringan interstisial ke peredaran darah. Seperti ini gambarnya. Ini adalah limf. Jadi cairan akan ke limpa, kemudian akan memasuki pembuluh darah balik atau vena ini dan kembali lagi ke dalam sirkulasi darah. Ini adalah gambar organ dari limpa secara keseluruhan. Jadi ada limpatik capillaris, prekolektar, kolektar, lymph node, kemudian limpatik truncus, kemudian ke vena angels. Jadi ini adalah limpa, gambar limpa, bagaimana cara bekerjanya. Ini ada gambar limpa. Jadi kalau pada kanker payudara kan di sini banyak kelenjar limpa, ketika dioperasi bisa keambil. Jadi sistem limfatik mengangkut kembali cairan jaringan dan protein plasma yang bocor di jaringan interstisial ke peredaran darah sekaligus menyerap lipid atau lemak dari traktus interstinalis. Di usus juga ada ini gambar dari limpa. Jadi fungsinya juga menyerap lemak dari usus.
Kemudian sistem ini bermula dari jaringan interstisial mulai pembuluh limpa, disusul proses filtrasi pada nodus limfatikus, kemudian berakhir pada sistem vena. Ini yang gambar tadi interstisial, jadi ada limpa kemudian ke nodus, ini lymph node, baru ke pembuluh vena. Secara topografis sistem distribusi limfatik dibagi menjadi 5 bagian. Jadi ada sistem superficial, profundus, komunikan, perforata, visceral. Superficial itu mengalirkan limfa dari kulit dan subkutis. Pada tungkai dikenal dengan 2 sistem, yaitu epifasial antara kulit dan fascia sapena, dan interfasial antara fascia sapena dan fascia otot. Kemudian profundus mengalir bersama pembuluh darah. Dalam pembuluh darah disebut juga subaponeurotika, dan subfasia membawa limpa dari otot, sendi, selubung sinovial dan saraf. Komunikan sekelompok pembuluh limpa yang saling berhubungan dalam strata aponeurosis yang sama. Perforata menggunakan sistem superficial dan profundus. Visceral mengalirkan limpa dari organ yang berbeda. Apapun penyebabnya, limfedema terjadi karena kapasitas transport sistem limfatik, entah itu pembuluh limpa, nodus limfatikus, interstisial, atau kombinasi, berada di bawah kebutuhan pengangkutan yang dibutuhkan. Limfedema primer maupun sekunder. Limfedema primer merupakan akibat pembuluh limpa yang abnormal secara fungsional karena obstruksi, malformasi maupun hipoplasi. Sementara limfedema sekunder terjadi akibat obstruksi atau kerusakan pada jaringan pembuluh limpa yang sebelumnya normal. Ini misalnya operasi pasca kanker payudara. Limfedema primer ini sebagian besar akibat malformasi trunkus limfatikus, nodus limfatikus maupun pembuluh limpa yang menghasilkan kegagalan transport limpa. Limfedema primer dapat timbul pada saat lahir balita. Ini kalau dari kecil ya, disebut mirolisis. Kalau remaja itu limfedema precox. Kalau di atas 30 tahun limfedema tarda. Limfedema sekunder paling sering adalah akibat filariasis atau akibat terapi keganasan. Dan patofisiologi tidak hanya akumulasi dalam cairan interstisial, namun juga proses inflamasi dan perubahan struktur jaringan akibat limfostatis. Stadium limfedema terdiri dari stadium 0 sampai stadium 3. 0 itu gangguan transport limpa dalam kondisi laten subklinis, belum ada pembengkakan. Namun ada gejala subjektif, komposisi jaringan minimal. Stadium ini dapat berlangsung beberapa bulan sampai tahun. Stadium 1, pembengkakan jaringan piteng mereda dengan elevasi. Jadi kalau ini sudah ada bengkak, tapi kalau kakinya kita angkat atau tangan diangkat, kemudian pembengkakannya akan mereda. Kemudian stadium 2, edema pitting menjadi nyata, pembengkakan tidak mereda pada elevasi. Terdapat perubahan struktural kepadatan yang lebih nyata pada struktur jaringan pada stadium 2. Edema pitting ini tidak ada lagi karena lemak subkutan yang menebal dan fibrosis. Kemudian edema pitting yang stadium 3, edema pitting tidak ada, terdapat fibrosis, penebalan kulit, akan tosis dan deposisi lemak yang bertambah. Telah lama limfedema dikenal sebagai gangguan refraktor dan tidak dapat disembuhkan, meskipun dapat didiagnosis klinis menggunakan anamnesis pemeriksaan fisik yang menyeluruh. Limfedema bersifat progresif, menyebabkan ketidakmampuan, bahkan kecatatan banyak pasien limfedema mendapatkan terapi kurang adekuat, tidak tahu bahwa limfedema dapat diterapi. Jadi limfedema itu dapat diterapi dan bisa
Dan ini banyak yang tidak tahu di mana tuh. Jadi saat ini di Indonesia sudah ada lymphedema center Indonesia yang bisa membantu terapi dengan cara twisting tourniquet terapi. Jadi di terapi seperti ini dibalut ya. Jadi dibalut seperti ini. Ada 4 lapis balutannya. Selama 15 menit, kemudian diistirahatkan 5 menit. Gitu. Selama 10 kali. Biasa kita terapi selama 5 hari. Kita lihat sebelum dan sesudah. Nah, seperti ini. Itu ada terapi dengan cara twisting tourniquet terapi. Kita lihat manajemen terapi ini lymphedema, ada kompleks dekongestif terapi atau CDT. Terapi CDT ini dalam 2 fase bertujuan membantu transfer limpa yang terdiri dari kompresi, manualimpatik, drainase, MLD, olahraga, dan perawatan kulit. Pada fase pertama CDT dilakukan oleh profesional. Fase CDT bertujuan mempertahankan pencapaian fase 1 yang dilakukan oleh mandiri, pasien secara mandiri. Nah, ini yang contoh kasus piting udem yang menjadi nyata stadium 2 katanya. Pada pasien lymphedema ringan atau sedang, MLD bermanfaat dan cukup aman bila diikuti dengan balut tekan non elastik. Massage pada MLD dilakukan pada sirkuler selama 40-60 menit oleh seorang terapi yang dilakukan dengan balut tekan kompresi. Kompresi ini bertujuan memperbaiki pembuluh limpa, pengurangan debris protein, pembentukan anggota gerak yang lebih baik, dan menjadi volume anggota gerak, memastikan integritas kulit, dan melindungi anggota gerak terhadap trauma. Aliran limpa yang tidak terkontrol sepenuhnya oleh jantung, melainkan tekanan negatif intratoraks dan kontraksi otot. Olahraga yang berupa gerakan repetitif, aktivasi pompa muskuloskeletal memberikan manfaat tambahan atas MLD dan kompresi. Kemudian elevasi tungkai hanya memberikan manfaat lymphedema yang masih tahap awal. Kulit penderita lymphedema memerlukan perlakuan khusus, dapat dibersihkan dengan sabun dan dikeringkan untuk mencegah jamur. Kulit pada lymphedema berisiko lebih tinggi terkena infeksi, sebagian besar membentuk selulitis. Risiko infeksi meningkat akibat kaya protein yang disukai oleh bakteri dan berkurangnya surveilan imun maupun hantaran oksigen. Kemudian terapi dengan obat, misalnya pada filariasis. Kemudian rehabilitasi psikososial karena terkait dengan gangguan kualitas hidup. Kemudian penanganan operatif. Kemudian kita akan membahas pada lymphedema pada kasus kanker payudara. Sering ditemui, merupakan salah satu akibat dari kanker payudara. Pilihan terapinya menjadi yang telah dijelaskan dapat pilihan terapi pada pasca kanker payudara. Pertama, insiden lymphedema lebih rendah pada pasien yang rutin berolahraga, menerima informasi mengenai lymphedema sebelum terapi kanker, dan melakukan sendiri aktivitas perawatan. Kedua,
CDT tidak secara detail menggambarkan aktivitas yang harus dilakukan pada pasien pasca terapi kanker payudara. Aktivitas fisik dapat disarankan menggunakan kembali lengan pada sisi kanker payudara, latihan range of movement pada bahu, latihan pernapasan dalam. Latihan pernapasan dalam menimbulkan tekanan negatif intratorak yang berperan dalam area limpe. Penutup, limfedema merupakan kelainan yang bersifat kronis, dapat mengurangi kualitas hidup penderita. Sampai ini telah dikenal berbagai teknik untuk meningkatkan kualitas hidup penderita limfedema. Terima kasih, semoga bermanfaat.